Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dia dengan NIM 035. Saya Dewi Nurusini dengan NIM 080. Kami di sini akan menjelaskan mengenai pada pasangan dalam rumah tangga dan pencegahan KDRT. Baik, untuk yang pertama, secara ringkas, hak dan kewajiban suami istri ada 3, yaitu yang pertama, hak suami atas istri dan sekaligus kewajiban istri atas suami. Yang kedua, hak istri yang sekaligus kewajiban suami, dan yang ketiga, hak dan kewajiban bersama. Masuk yang pertama, yakni hak suami atas istri dan sekaligus kewajiban istri atas suami. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena laki-laki yang menafkahkan sebagian harta kepada istrinya. Maka istri yang salehah ialah yang taat kepada Allah untuk menjaga dan memelihara dirinya dengan baik untuk suaminya. Kemudian, jika mereka menaatimu, maka yang mencari-cari jalan untuk merusakkannya. Dari dalil tersebut, tampak hak suami atas istrinya yang sekaligus merupakan kewajiban istri atas suaminya. Yang pertama, kepemimpinan. Suami dalam rumah tangga adalah pemimpin. Siapapun, bagaimanapun status sosialnya, suami adalah pemimpin yang harus ditaati para istrinya. Yang kedua, istri taat dengan cara ma'ruf. Ketaatan yang ikhlas dari seorang istri terhadap perintah baik suaminya dapat menciptakan pergaulan yang baik dan akhlak mulia suami istri. Yang ketiga, memberikan izin kepada istri. Izin suami kepada istrinya dimaksud agar istri selalu memberikan perhatian, menjaga perasaan, dan memenuhi kebutuhan suaminya. Yang keempat, berhak atas kecantikan istri. Kecantikannya hendaklah hanya diperuntukkan bagi suami tercintanya. Jika ini dilakukan sang istri, maka sebenarnya dia telah berusaha menciptakan suatu pergaulan yang ma'ruf dalam rumah tangganya. Namun apabila seorang istri bukan bersolat untuk suaminya, sesungguhnya dandan itu adalah api dan aib belaka. Yang kelima, memelihara harga diri, kekayaan suami, dan menjaga anak. Dalam rumah tangga, istri dituntut untuk mampu menjadi manajer yang baik, terutama memanage keuangan dan harta lainnya yang ada dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kerugian dan kerusakan. Untuk poin kedua akan dibacakan oleh teman saya, Dewi Nursimi. Kepada Dewi Nursimi, dipersilakan. Baik, yang kedua tentang hak istri yang sekaligus kewajiban suami. Satu, istri berhak atas mas kawin. Kewajiban pertama seorang suami atas istrinya adalah memberi mas kawin. Kewajiban pemberian mas kawin atau mahar dari suami kepada istrinya jelas tertulis dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 4. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Yang kedua, nafkah dan tempat tinggal. Sedangkan kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal bagi istrinya tersurat dalam surat At-Talaq ayat 6, yaitu tempatkanlah mereka atau para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Ketiga, perlakuan dengan cara yang ma'ruf dan akhlak yang baik. Tuntunan suami agar memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf jelas menggambarkan bahwa wanita menempati posisi terhormat. Keempat, hak memperoleh ajaran agama. Guna membekali istri dengan ajaran agama, suami dapat menggunakan berbagai cara dan sarana, misalnya mengizinkan istrinya untuk menghadiri pengajian masjid taklim. Jika mendatangkan guru mengaji ke rumah kemudian dengan dirinya membahas persoalan agama, itu adalah idealnya. Suami sendiri yang mengajarkan istrinya tentang agama. Baik, yang ketiga adalah hak dan kewajiban bersama. Yang pertama, saling menjaga rahasia. Dalam kitab Muslim, dalam Sibli 1989 diriwayatkan bahwa seorang sahabat berkata, saya mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang telah merasa bahagia dan puas dengan istrinya. Dan begitu juga istrinya. Kemudian setelah laki-laki itu berani membuka-buka rahasia istrinya, jadi oleh sebab itu agar kebahagiaan tersebut tetap terpelihara.
Maka segala kekurangan dan keburukannya tidak perlu didengar dan diketahui oleh orang lain dari mulut suaminya. Yang kedua, saling memberi kasih sayang. Jika memberikan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah disadarkan pada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka as-sakinah atau ketentraman dalam rumah tangga akan mudah diraih. Yang ketiga, saling menasehati. Saling menasehati antara suami dan istri berperan penting dalam rangka menuju keharmonisan rumah tangga. Ketulusan menyampaikan dan menerima nasihat dari pasangan hidup merupakan kunci untuk sama-sama menyadari kekurangan masing-masing dan berupaya memperbaikinya. Pandangan yang keliru jika suami yang beranggapan bahwa istri tidak berhak menasihati suami. Sebab suami adalah pemimpin di dalam rumah sehingga suami yang demikian ini berpendapat bahwa jika istri berani menasihati suami, maka itu berarti menjatuhkan martabat dan wibawa suami. Jika kita ingat di dalam surat Al-Asr ayat ketiga, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat supaya menaati kebenaran. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Dewi Nursulmi. Kemudian pencegahan KDRT. Suami atau istri yang arif haruslah tetap saling mengingatkan pasangan hidupnya agar rumah tangga tetap berjalan pada rel yang benar. Diskusikan segala persoalan baik menyangkut urusan pribadi ataupun rumah tangga. Dengan saling terbuka, jujur akan terpupuk sikap saling percaya dan mengenal lebih jauh pasangannya. Untuk itu perlu jiwa besar untuk mengungkapkan siapa sebenarnya diri mereka kepada pasangan hidupnya lewat aktivitas komunikasi. Kesimpulan dari materi ini adalah pasangan suami istri haruslah menyadari bahwa di antara mereka banyak perbedaan. Proses timbal balik akan meningkatkan pemahaman untuk masing-masing. Paham bahwa suami istri memang berbeda. Sadar bahwa salah satu tidak bisa menjadi diri yang lainnya dan teruslah berupaya mencari kompromi-kompromi untuk menemukan peluang atau titik di mana mereka dapat bersinergi guna menyatukan perbedaan tadi agar menjadi kekuatan guna mewujudkan cita-cita suci sebuah pernikahan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik atau tepat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.